Ya, selamat pagi anak didik kami kelas 88. Hari ini kita lanjut materi pelajaran kita mengenai bab 2 koordinat kartesius. Sebelum kita lanjut materi kita, Bapak tanya dulu apa kabarnya hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, hari ini materi kita adalah koordinat kartesius. Peta konsepnya yang pertama posisi titik, titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian sistem koordinat. Kemudian yang ketiga posisi garis, garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Apa koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Ya, jadi letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Nah, untuk ilustrasi penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari, itu nanti ada dalam radar. Ya, jadi di radar itu digunakan sistem koordinat. Kemudian bisa juga dalam penerbangan, jadi ada koordinat-koordinatnya. Atau dalam peta, ya, atau denah, di situ juga ada koordinat. Itulah dia ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari tentang sistem koordinat. Apa itu titik apsis dan titik ordinat? Nah, titik apsis itu adalah X dan ordinat itu adalah Y. Ya. Jadi kalau misalkan ada titik 1 2, maka apsisnya 1, ordinatnya 2. Ya. Jadi apsis itu tadi X, ordinat itu Y. Jadi kalau misalnya ada titik 1 2, 1 itu adalah apsis, 2 itu adalah ordinat. Titik koordinat ditulis sebagai XY. Contoh, jika diketahui titik koordinat 1 3, maka dapat dikatakan bahwa titik X atau apsisnya adalah 1, titik Y atau ordinatnya adalah 3. Sama seperti yang tadi Bapak bilang di titik 1 2 ya. Nah, kemudian memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar dapat ditulis posisi titik. Misalnya A. Kalau kita perhatikan titik A, dia berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Jadi jaraknya terhadap sumbu X ada 4 satuan. Sementara terhadap sumbu Y ada 5 satuan. Demikian juga B, terhadap sumbu X ada sebanyak 2, terhadap sumbu Y ada sebanyak 2 juga. Kalau C, terhadap sumbu X ada sebanyak 3, terhadap sumbu Y ada sebanyak 5. Sedangkan titik D terhadap sumbu X ada sebanyak 6, terhadap sumbu Y ada sebanyak 3. Nah, itulah dia posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kamu perhatikan jaraknya terhadap sumbu X dan jaraknya terhadap sumbu Y. Misalkan tadi A terhadap sumbu X ada sebanyak 4, terhadap sumbu Y ada sebanyak 5. Contoh, titik A, koordinatnya 4 4. Ya, koordinatnya 4 4. Maka terhadap sumbu X ada sebanyak 4, terhadap sumbu Y ada sebanyak 4. Titik B, minus 4, 3. Jaraknya terhadap sumbu X ada sebanyak 3, terhadap sumbu Y ada sebanyak 4. Titik C, minus 5, minus 4. Terhadap sumbu X ada sebanyak 4, terhadap sumbu Y ada sebanyak 5. Titik D, 3 minus 5. Terhadap sumbu X ada sebanyak 5, terhadap sumbu Y ada sebanyak 3. Nah, demikian posisinya. Posisi koordinat dari masing-masing titik A, B, C, dan D. Nah, kemudian berikutnya, mana saja wilayah bidang kartesius? Nah, wilayah bidang kartesius kita bagi ke dalam 4 kuadran. Jadi, yang pertama ada letaknya di kuadran 1. Jadi semua titik yang berada di sini itu dia disebut di kuadran 1. Sedangkan titik yang berada di sini
disebut di kuadran 2. Kemudian titik yang berada di daerah ini disebut kuadran 3. Sementara titik yang berada di daerah ini disebut di kuadran 4. Ya, jadi koordinat Kartesius dibagi dalam 4 kuadran. Tadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Misalkan, kalau rumah sakit terletak di kuadran berapa? Ini rumah sakit. Ya, ini rumah sakit. Terletak di kuadran berapa sesuai dengan yang tadi kita sebutkan? Letaknya di kuadran di kuadran 1. Kalau misalkan sekolah, ini sekolah ya. Letaknya di kuadran berapa? Di kuadran 3. Ini tadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi sekolah terletak di kuadran 3. Oke. Sekarang garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Misalkan garis A warna hijau ya, sejajar dengan sumbu X. Jadi kamu perhatikan warna hijau dan sumbu X itu sejajar. Ya, garis A. Kemudian garis B. Garis B itu sejajar dengan sumbu Y yang berwarna biru ini. Ya, yang berwarna biru ini garis B sejajar dengan sumbu Y yang vertikal. Nah, kedua garis A dan garis B berpotongan. Garis A yang berwarna hijau tadi dan garis B berwarna biru berpotongan di sini. Nah, titik potongnya itu kita cari koordinatnya, itu adalah koordinatnya 4, 4. Ya, kamu lihat posisinya terhadap sumbu X 4, terhadap sumbu Y 4. Ya, atau kalau kita tanya letak kuadrannya, maka kuadrannya terletak di kuadran 1. Ini tadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Sekarang soal latihan. Tentukan koordinat titik-titik berikut dan tentukan juga berada di kuadran berapa titik tersebut. Misalkan ya, Bapak buat dulu contohnya 1 untuk A. Koordinatnya adalah untuk sumbu X-nya -5, sumbu Y-nya 6. Maka koordinatnya adalah -5, 6. Letaknya di kuadran berapa? Di kuadran 2. Ini tadi kuadran 1. Di sini kuadran 1, sini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi A koordinatnya adalah -5, 6. Letaknya di kuadran 2. Nanti untuk B, C, D, E, dan F kamu kerjakan. Itu sebagai tugasmu. Oke? Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kerjakan tugasnya, kita kumpulkan paling lambat besok jam 8 malam. Bapak harap semua mengerjakan supaya ada nilai tugasnya. Sekian dan terima kasih.